Hari ini, profesi guru di Indonesia bukan cuma soal mengajar dan mendidik. Kadang, itu soal bertaruh nasib. Salah menegur murid bisa viral. Salah bicara sedikit bisa dilaporkan. Dan dalam beberapa kasus, berakhir di kantor polisi. Ironisnya, semua itu terjadi di negeri yang setiap tanggal 25 November ramai-ramai mengucapkan selamat hari guru. Dengan adanya ketimpangan tersebut, muncul pertanyaan sederhana. Kenapa sosok yang seharusnya dihormati justru paling sering dikorbankan? Dalam beberapa tahun terakhir, kita berkali-kali melihat pola yang sama. Guru dilaporkan karena dianggap melakukan kekerasan, pencemaran nama baik, atau pelanggaran etik. Padahal, konteksnya adalah pendisiplinan murid. Masalahnya, hukum sering datang tanpa memahami definisi apa itu ruang kelas. Di ruang kelas, guru dihadapkan dengan banyak hal seperti tekanan administrasi, tuntutan kurikulum, keterbatasan fasilitas, dan karakter murid yang sangat beragam. Namun, ketika konflik muncul, guru seringkali langsung ditempatkan sebagai tersangka, bukan sebagai pendidik yang sedang menjalankan tugasnya. Sekolah hari ini bukan lagi ruang dialog, melainkan arena saling lapor. Pelajar punya akses media sosial, mereka punya kuasa opini, dan mereka bisa menempuh jalur hukum. Begitu sebuah kasus viral, klarifikasi tidak lagi penting, konteks tidak lagi dicari. Yang menjadi fokus utama adalah kesalahan apa yang telah dilakukan oleh seorang guru. Dan hampir di banyak kasus, guru berada di posisi paling lemah. Indonesia sebenarnya punya undang-undang perlindungan guru. Namun masalahnya, undang-undang itu sering berhenti di atas kertas tanpa menjalankan fungsinya. Di lapangan, ketika guru dilaporkan, pendampingan hukum lambat, institusi cuci tangan, dan aparat penegak hukum cenderung melihat kasus sebagai hitam putih, mencari siapa yang benar dan mencari siapa yang salah. Tidak ada restoratif yang kuat, tidak ada upaya mediasi yang sungguh-sungguh. Padahal, konflik pendidikan seharusnya diselesaikan secara edukatif, bukan represif. Kriminalisasi guru bukan cuma soal satu orang masuk penjara, dampaknya jauh lebih luas. Guru menjadi takut untuk menertibkan muridnya. Sekolah berubah jadi ruang formal tanpa nilai, dan murid kehilangan figur pendidik yang tegas dan peduli. Ketika guru mulai takut menertibkan muridnya, yang rusak bukan hanya sistem pendidikan, tapi masa depan para pelajar itu sendiri. Hukum seharusnya punya akal sehat, namun dalam banyak kasus, hukum justru dipakai sebagai alat balas dendam emosional. Semua konflik disederhanakan menjadi pasal, dan semua kesalahan dipukul rata sebagai pidana. Akibatnya, kita menciptakan sebuah presiden berbahaya, bahwa menertibkan pelajar adalah tindakan kriminal. Konflik antara guru dan murid seharusnya ditempuh secara damai. Adakan mediasi, jelaskan konteks kejadiannya, dan diselesaikan dengan keadilan restoratif. Restoratif justice bukan berarti membiarkan kekerasan, tapi memastikan keadilan tanpa mematikan akal sehat. Karena sejatinya, pendidikan itu butuh empati, bukan borgol polisi. Jika guru terus dikriminalisasi, maka jangan heran kalau besok tidak ada lagi yang berani menertibkan muridnya sendiri. Kita bisa membangun gedung sekolah megah. Kita bisa ganti kurikulum berkali-kali. Tapi tanpa melindungi guru, pendidikan hanya akan menjadi slogan kosong. Karena pada akhirnya, bangsa yang baik bukanlah bangsa yang paling cepat menghukum gurunya, tapi yang paling serius mendidik muridnya.